Saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudeson Tandra. Berikut Pak Saripudin Suding. Mana tadi? Oh, Pak Nasir Jamil. Memberitakan. Pak Adang duluan. Terima kasih pimpinan, saudara calon Dr. Innocentius Samsul. Cukup lama Pak ketemu beliau sejak fraksi ABRI. Pak Innocentius, saya terus terang sudah mengenal cukup lama, tapi saya ingin mendalami dan Anda harus munculkan dari hati Anda ya bahwa pada dasarnya dalam pasal 15 MK ya yang dijelaskan bahwa memiliki integritas. Ini integritas ini sangat mendalam gitu ya. Dan saya tahu bahwa kita pernah bersama membuat undang-undang tentang konflik sosial ya. Nah, saya ingin Anda munculkanlah untuk membuktikan kepada teman-teman Anda bahwa Anda itu berintegritas selama sekian tahun tadi di DPR. Jadi sekali lagi pimpinan, saya ingin mendengarkan bahwa integritas sebagai salah satu pasal yang disebutkan dalam pasal 15 harus memiliki integritas. Ya, Anda bercerita aja, saya integritas loh. Saya telah melakukan ini, sehingga teman-teman di sini yakin bahwa salah satu persyaratan memiliki integritas ada di diri Anda. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Rudianto Lalo, Nasdem. Terima kasih Ketua, Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, terkhusus Bapak Dr. Innocentius, calon hakim konstitusi kita. Pak Dokter, sekarang ini di masyarakat terkait dengan Mahkamah Konstitusi, masyarakat bertanya, ini Mahkamah Konstitusi positif legislator kah atau negatif legislator kah? Ini terkait menyambung Pak Profesor Dr. Sudeson Tandra tadi. Karena memang kita mengenal dua mazhab. Ya. Mazhab yang pertama soal judicial activism yang positif legislator dan mazhab judicial restraint negatif legislator. Karena kemarin putusan MK menjadi gaduh oleh karena mengunci dalam amar putusannya, mengunci pembentuk undang-undang bahwa hai pembentuk undang-undang, pemilu nasional lebih awal, 2 tahun setengahnya pemilu lokal. Sementara norma yang mengenai pemilu ini 5 tahun sekali sudah jelas dalam konstitusi kita, sehingga menjadi gaduh. Ya, saya mau bertanya kepada Pak Dr. Innocentius, apakah Pak Dokter ini menilai MK, bisakah dia jadi positif legislator atau seperti apa? Kalau Bapak juga mau jadi pembentuk undang-undang, ya mau maaf Pak Dokter, saya tidak akan setuju Bapak menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Karena Bapak mengambil kewenangan kami yang diberi mandat undang-undang sebagai pembentuk undang-undang. Tapi kalau saya lihat Pak Dokter ini paham ini. Saya kira itu pimpinan pertanyaan saya. Oke, PDI Perjuangan Pak Jenderal Saparudin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan Pak Dr. Sensi yang saya hormati. Bapak saya kira sudah merasakan sekian tahun di DPR, kadang-kadang kita membuat suatu undang-undang di DPR ini kan berhari-hari dan kadang-kadang kita tidak tidur segala macam. Tetapi setelah jadi undang-undang itu, sebelumnya juga kita menyerap dari berbagai lapisan masyarakat. Setelah jadi undang-undang itu, hakim Mahkamah MK saja langsung memutuskan kadang-kadang bertentangan dengan apa yang itu. Dan kadang-kadang pun juga melampaui batas
menurut kita kewenangan, menurut dia enggak. Nah, Bapak kan sebagai dipilih dari DPR, ada 3 nanti di sana Pak, ada 3 dari DPR yang nanti teman Bapak di sana. Dan dari 9 MK, Bapak sebagai negarawan. Presiden tidak disebutkan negarawan, tetapi hakim MK itu persyaratannya adalah negarawan. Harus lebih mementingkan kepentingan umum dan betul-betul memikirkan bagaimana ke depan undang-undang itu untuk tidak melanggar konstitusi seperti yang baru saja kita temu ini. Dan juga kadang-kadang membuat keputusan MK itu yang susah sekali dioperasionalkan gitu Pak. Seperti semua sekolah harus gratis. Bagaimana? Dan ini harus dipikirkan betul karena itu memberikan dampak yang harus mengikat ini Pak, harus dilaksanakan. Tapi kan nggak mungkin dilaksanakan itu. Dan harus maksud saya dipertimbangkan kondisi negara kita, keuangan negara. Nah oleh karena itu maksud saya Bapak sebagai kita pilih dari DPR, biasanya sih Pak, kalau kita fit and proper test di sini, pokoknya kami akan memperjuangkan dan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di sana, lupa Pak bahwa Bapak itu dipilih dari DPR. Ada baru-baru di sini Pak siapa? Kemarin juga semuanya 9 orang memutuskan itu, gitu loh Pak. Itu ada 3 pilihan dari anggota DPR di sana Pak. Maksud saya Bapak punya keyakinan kuat, keteguhan, betul-betul bukan membela sembarangan di DPR, tapi kan Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR Pak. Ini kan setelah duduk lupa, saya ini berasal dari DPR. Tapi kan maksud saya mengingatkan Bapak. Mengingatkan kembali kepada Bapak. Kalau kompetensi Bapak, saya pikir kita yakin. Cuman kadang-kadang nanti di sana ada pengaruh kiri kanan, Bapak bisa goyang-goyang. Dan saya minta Bapak teguh dalam pendirian menghadapi hakim-hakim yang lain. Kita betul-betul memikirkan untuk kepentingan masyarakat banyak Pak. Bukan kepentingan jangka pendek, tapi kita mementing untuk jangka panjang bagaimana negara ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja Pak yang saya ingat.